Shalom saudara semua, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam ibadah streaming pada hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, hati kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, amin. Terlebih kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita semuanya mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami bersatu hati di dalam-Mu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau arahkan hidup kami, fokus kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada hari ini, kami yakin dan percaya ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau mencari-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami terus mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kau terus yang melindungi setiap kami Bapa. Biarlah terus Tuhan hati kami rindu untuk tetap dalam hadirat-Mu Bapa. Setiap langkah hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu boleh menuntun setiap kami, menerangi setiap kami Bapa, hingga hidup kami Tuhan boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi hari ini Bapa lewat ibadah kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang boleh menerangi hati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau katakan, pulihkan aku Tuhan. Mutiara
Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Yesus, ini kerinduan hati kami Bapa. Kami mau terus Tuhan mengikuti-Mu Yesus.
bersyukur buat hari ini, buat pagi ini. Kesekian kali kami boleh mengikuti ibadah online secara streaming karena keadaan yang belum memungkinkan. Biar kiranya hari ini perdengarkanlah kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti esensi dari seluruh kehidupan yang kami jalani. Pulihkan hidup kami seperti yang Kau inginkan dan bukan seperti apa yang kami inginkan. Kami tahu bahwa pikiran kami jauh, pikiran-Mu jauh berbeda dengan pikiran kami.
seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah bedanya pikiranmu dengan pikiran kami. Kami hanya bisa memikirkan sebatas hal-hal yang fana, tapi Engkau memikirkan jauh bagi kami. Engkau merancang kekekalan bagi kami. Karena itu ajarilah kami, celikan batin kami. Pulihkan kami dengan pemulihan yang sesungguhnya. Pemulihan yang sejati, bukan pemulihan seperti apa yang ada dalam pikiran kami. Di tengah keadaan yang menekan kami, yang oleh kebijaksanaan-Mu Kau mengizinkan semua terjadi. Kami tunduk di bawah kebijaksanaan-Mu. Ajarlah kami mengerti di balik setiap peristiwa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami. Pulihkanlah kami seturut dengan pikiran-Mu dan rancangan-Mu bagi hidup setiap kami semuanya. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti rencana besar, rencana kekal Bapa di balik segala peristiwa. Kami tahu Bapa di surga, Engkau penguasa jagat raya alam semesta. Tak ada satupun yang luput dari pengaturan dan kontrol-Mu. Karena itu kami menundukkan diri kami. Kami hanya mohon di hadapan-Mu, ajari kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada dalam batin setiap kami boleh memberikan penerangan roh bagi setiap kami. Sehingga ketika kami mengerti rencana-Mu dan kebenaran-Mu, kami beroleh kekuatan yang sesungguhnya. Dan kami mengerti di sisa hidup yang kami jalani, kami boleh menapaki hidup ini seturut dengan apa yang Kau mau. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, seluruh jemaat GSKI Teleos, berkati setiap kami semuanya. Berkati hamba-Mu Rapi, agar apapun yang keluar dari mulut, lidah bibir hamba-Mu sesuai dengan apa yang Bapa mau bagi setiap kami semuanya. Biarlah kebenaran firman-Mu memulihkan setiap kami semuanya. Terpujilah Bapa atas semuanya. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Iya, kita bersyukur. Saya percaya semua ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan pasti pelihara hidup setiap kita semuanya. Amin. Saudara, tidak terasa hampir 3 bulan. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 3 bulan pandemi ini berjalan. Bahkan beberapa memprediksikan mungkin cukup lama. Sehingga Bapak Presiden kita mengatakan mulai berpikir untuk berdamai dengan pandemi COVID-19. Artinya berdamai, kita mulai menyesuaikan hidup kita. Karena ini mungkin tidak sebentar. Dan hari ini berapa banyak orang merindukan pemulihan dari Tuhan. Mereka merindukan pemulihan berdasarkan pikiran mereka. Sayangnya pemulihan mereka hanya berkisar atau berputar di urusan lahiria, perkara jasmani, atau keadaan secara lahiria. Padahal sebenarnya pemulihan yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kita adalah pemulihan yang sejati. Pemulihan yang sungguh-sungguh akan memulihkan hidup kita, yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Orang berdoa supaya keadaan dipulihkan, badai ini reda. Mereka tak mengerti bahwa bumi ini akan berlalu. Alkitab mengatakan bumi akan menjadi lautan api. Unsur-unsur dunia akan meleleh dalam nyala api. Alkitab sudah menubuatkan. Sehingga kita berdoa kalau kita merindukan pemulihan dari Tuhan. Kita rindu pemulihan yang sejati, yang sesungguhnya. Hari ini banyak orang berbicara tentang pemulihan, tapi mereka tak mengerti arti pemulihan yang sesungguhnya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Orang biasanya bicara mengenai pemulihan, dia bicara mengenai bagaimana Tuhan memberikan berkat dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan pemulihan segala aspek di mana keadaan lahiriah menjadi tolak ukurnya. Hanya perkara lahiriah jasmani. Padahal nanti kalau kita belajar di kebenaran Injil, Tuhan tak pernah terfokus kepada perkara lahiriah dan jasmani. Karena itu berapa banyak orang Yahudi, orang Israel kecewa dengan Tuhan. Murid-murid juga kecewa. Mereka bertanya terus. Sejak sebelum Tuhan disalib sampai ketika Tuhan bangkit dari kematian, dia menampakkan diri, murid-muridnya masih tanya, Tuhan, kapan kau pulihkan kerajaan bagi Israel? Yang ada dalam pikiran mereka cuma satu, Israel lahiriah. Di mana Israel akan dibawa kepada puncak kejayaan secara lahiriah. Padahal itu bukan rencana Tuhan. Justru rencana Tuhan adalah Israel rohani. Amin. Israel rohani. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini, saudara. Supaya kita tidak menjadi kecewa. Banyak orang rindu dipulihkan, keadaan berlalu. Ini pun kalau berlalu, bumi tidak akan semakin baik, saudara. Bumi tidak akan semakin baik. Banyak orang merindukan pemulihan kesehatan. Sesehat apapun juga kita, satu hari kita pasti akan mati. Dan tubuh ini akan binasa. Debu kembali jadi debu. Orang rindu ekonominya dipulihkan. Sebaik apapun ekonomimu, ketika kau meninggalkan dunia ini, tak ada satupun yang bisa kau bawa dalam hidupmu. Kita berdoa kalau gitu, Tuhan, pulihkan aku seturut dengan yang kau mau. Jangan seperti yang kami mau. Saudara, satu hal yang kita bisa mengerti, bahwa Allah tidak pernah merancang pandemi ini. Ingat bahwa Allah tidak pernah merancang kecelakaan dan penderitaan. Rancangan Allah adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Kalau pandemi ini terjadi, ini bukan rancangan Allah. Ini memang akibat dari perbuatan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Akumulasi dari manusia berdosa dengan segala tindak tanduknya mengakibatkan kerusakan multidimensi. Alam pun rusak. Ini kita bisa sadari. Allah tak pernah merancang pandemi ini. Kalaupun ini terjadi, memang Allah izinkan. Karena itu kita berdoa pada pagi ini. Kalau kita berdoa tiap hari, Tuhan, pulihkan aku. Apanya yang kita minta untuk Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang tak mengerti apa yang dia minta. Orang bicara mengenai pemulihan cuma berkisar, berputar di perkara jasmani. Saudara, kalau perkara jasmani, semua kita akan tinggalkan. Kita bicara bumi ini akan jadi baik semua. Sebaik-baiknya dunia ini, Alkitab mengatakan, satu saat unsur-unsur dunia akan meleleh dalam nyala api. Dan bumi akan menjadi lautan api. Sebaik apapun ekonomimu dipulihkan, ketika engkau meninggal, tak ada satupun yang bisa kau bawa. Sesehat apapun kalau Tuhan pulihkan kesehatanmu, satu saat pun kau pasti mati. Aku juga pasti mati. Lalu apa yang kita minta untuk Tuhan pulihkan dalam hidup kita? Nah, ini kita mau pelajari hari ini, saudara. Pada waktu Tuhan bangkit dari kematian, dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan di penghujung penampakan akan kebangkitannya, dia menyempatkan diri untuk memulihkan salah satu muridnya yang berdosa, yang pernah menyangkal dia 3 kali. Tuhan menyempatkan diri untuk berbincang 4 mata dengan murid ini, Rasul Petrus. Bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Dan ini kita mau pelajari, bahwa pemulihan yang Tuhan inginkan bukan perkara jasmani. Sampai nanti Petrus sungguh-sungguh
menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Amin, saudara. Amin. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ini cuplikan percakapan yang sungguh sangat dramatis sekali. Nah, kita mau pelajari pada pagi ini. Kalau Tuhan mau pulihkan, apanya yang Tuhan pulihkan? Apa yang menjadi fokus Tuhan ketika dia memulihkan seseorang? Saudara, Allah tidak peduli dengan perkara jasmani. Manusia jauh lebih berharga dibanding apapun dalam alam semesta ini. Maka ketika dia bangkit, dia menyempatkan diri untuk menjumpai Petrus. Untuk Petrus mengalami pemulihan. Hari ini banyak orang berdoa, "Tuhan pulihkan aku, Tuhan pulihkan aku." Apanya yang kau hendak pulihkan? Rata-rata dan hampir semua orang Kristen berpikir pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, suami balik lagi tadinya kabur, dicolong kolong wewe, dicolong kuntilanak, lalu dia balik lagi rumah tangga jadi berbahagia. Saudara, itu semua semu. Satu kau dan saya pasti akan tinggalkan itu. Hari ini menjadi hari penentuan di mana kalau kita berdoa, "Tuhan, pulihkan aku." Kita mengerti apa yang kita doakan. Apa yang kita minta untuk Tuhan pulihkan hidup setiap kita semuanya. Amin, saudara. Kita ke pujian tadi lagi, saudara. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan
keindahan dunia akan pudar dalam hidupnya. Kalau orang keindahan dunia masih menarik hatinya, dia pasti belum dipulihkan Tuhan. Dan kalau Tuhan pulihkan seseorang, maka ada 3 hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup orang tersebut. Ini kita mempelajari ketika Tuhan pulihkan Petrus. Setelah Petrus menyangkal 3 kali. Setelah saya tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi kejiwaan Petrus ketika dia setelah menyangkal 3 kali. Sebenarnya dari antara murid ada 2 yang kemungkinan akan menjadi pengkhianat. Yudas atau Petrus. Tuhan ingatkan Petrus bahwa iblis sudah menampi kamu. Tapi beruntung Petrus itu cinta Tuhan walaupun dia banyak kelemahan. Sehingga Tuhan kata kau berdoa buat engkau Petrus supaya kau tidak jatuh. Petrus yang pernah Tuhan hardik dengan sebutan "Enyah iblis dari hadapanku." Karena iblis merasuki pikirannya. Dia mencoba menghalangi rencana Bapa bagi Yesus untuk mati disalibkan di Yerusalem. Waktu dia hendak masuk Yerusalem. Dan Tuhan pernah menghadik Petrus. Dan Petrus pribadi yang spontan. Waktu sebelum Tuhan ditangkap, Tuhan mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, disalibkan. Lalu Petrus katakan, Tuhan, semua boleh tinggalkan engkau, tapi tidak dengan Petrus. Aku akan bela Tuhan sampai titik darahku. Lalu Tuhan katakan apa? Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Saya tidak bisa bayangkan. Ada beberapa dari buku tradisi dikatakan ketika Tuhan ditangkap, waktu Petrus menyangkal kali yang ketiga, Tuhan itu menoleh dan mata Tuhan beradu dengan mata Petrus. Saya tidak bisa bayangkan betapa hancurnya Petrus. Dia butuh pemulihan. Hari ini banyak orang tak mengerti apa kebutuhan yang terbesar untuk Tuhan pulihkan dalam hidupnya. Makanya kalau orang bicara pemulihan selalu berkisar mengenai urusan lahiriah. Dia tak mengerti semua yang lahiriah, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kau merindukan pemulihan kesehatan, baik tidak apa-apa. Tapi itu bukan yang utama, bukan esensi. Kalaupun kau sembuh, kau sehat, satu saat kau juga pasti mati. Tubuh kita pasti binasa. Ekonomi dipulihkan, oke sesaat. Tapi ketika kita meninggal, tak ada satupun yang bisa kita bawa dalam hidup kita. Kan itu saya berdoa, kita mengerti Tuhan pulihkan aku apa yang dipulihkan. Nah ketika Tuhan pulihkan seseorang, ada 3 hal yang Tuhan ingin kerjakan. Saya mengatakan dengan 3 M. M yang pertama adalah dia mengampuni. Yang kedua, dia memperbaharui. Dan yang ketiga, dia memperlengkapi. 3 ini yang Tuhan kerjakan bagi Petrus. Sehingga akhirnya Petrus dipulihkan menjadi seperti apa yang Allah rancang dalam hidupnya. Yang pertama, dikatakan ketika Tuhan memulihkan Petrus, maka yang Tuhan lakukan pertama kali adalah mengampuni Petrus dari segala kesalahannya. Karena dia sudah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan ini terlihat dari percakapan yang tadi kita baca. Di ayat yang ke-15 sampai 17 dari Yohanes pasal 21. Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya. Di pertanyaan yang pertama, Tuhan memakai kata mengasihi dengan kata agapao. Dari akar kata agape. Diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, do you truly love me, Simon anak Yohanes? Simon of Jonah, do you truly love me? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Agape, agapao. Agape atau agapao artinya benar-benar mengasihi.
Mengasihi tanpa syarat, unconditional love. Kasih tanpa syarat, kasih yang tidak egois, kasih yang total sepenuhnya. Tapi Petrus menjawabnya bukan dengan agapau. Dia menjawab dengan phileo. Ya Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau. Petrus menjawab dengan phileo. Phileo adalah kasih persaudaraan, kasih antara dua sahabat. Di pertanyaan pertama Tuhan katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau? Benar-benar kau mengasihi aku? Petrus menjawabnya dengan phileo. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus jujur sebenarnya, tulus dan jujur, bahwa dia tak mampu bisa mengasihi Tuhan seperti standar yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Di pertanyaan kedua, Tuhan masih memakai kata agapau. Simon of Jonah, do you truly love me? Apakah kau agapau? Petrus masih menjawab dengan phileo. Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau. Kata kasih itu Petrus memakai kata phileo. Nah, yang ketiga, Tuhan ganti kata kasih itu. Tuhan tidak memakai kata agapau. Tuhan memakai kata, do you phileo? Apakah kamu phileo denganku? Tuhan ganti dari kasih agapau, agape, dengan kasih phileo. Dan ketika Petrus dengar itu, sedih hatinya dia. Pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan merubah kata mengasihi dari agapau menjadi phileo. Dan ketika Petrus mendengar pertanyaan yang ketiga, maka sedihlah Petrus. Pada pertanyaan yang ketiga ini, Tuhan merendahkan dirinya dengan penuh belas kasihan, dengan mengganti kata agapau dengan phileo. Sesuai dengan jawaban Petrus yang belum sanggup untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agapau. Pada saat itu, ini mengisyaratkan bahwa Tuhan menerima keadaan Petrus apa adanya. Dan dia mengampuni Petrus atas segala kesalahannya, termasuk penyangkalannya 3 kali. Tuhan menurunkan, Tuhan menyesuaikan dengan Petrus. Kau belum mampu, tidak apa-apa. Aku terima engkau apa adanya. Dan jawaban Petrus sejak pertanyaan pertama, kedua, ketiga, Petrus memakai kata phileo. Mengungkapkan kejujuran Petrus dan ketulusannya. Petrus yang biasanya orangnya turun naik begitu rupa, waduh sangat heroik, apa-apa dia pengen tinggi. Kali ini enggak. Diakui jujur, aku belum bisa mengasihi kau dengan agapau. Dia jujur, dia tulus, phileo. Dan disitulah kasih karunia Allah bertemu dengan respon Petrus yang jujur dan tulus. Maka Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni Petrus. Dengan belas kasihannya Tuhan mengampuni Petrus, menerima dia apa adanya. Dan pengampunan ini, sebenarnya pengampunan adalah hal yang paling dibutuhkan dalam hidup manusia. Inilah awal dari pemulihan yang sejati. Pemulihan yang sesungguhnya yang sejati. Bukan dimulai soal kesembuhan, berkat, rumah tangga akur kembali atau hal-hal fana. Tetapi pemulihan sejati dimulai di soal berkat rohani di dalam surga. Alkitab mengatakan dalam Efesus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Banyak orang tak sadar
kebutuhan terbesar buat manusia adalah pengampunan dari Tuhan. Sayang banyak orang sudah merasa seperti diampuni, tapi dia tidak pernah menghayati pengampunan itu sesungguhnya. Dan ragu, dan jangan orang itu belum mengalami pengampunan yang sebenarnya. Orang yang dipulihkan Tuhan adalah orang yang benar-benar memahami, mengalami pengampunan yang sesungguhnya. Mazmur 32 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dan ciri orang yang mengalami pengampunan adalah dia pasti akan banyak berbuat kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saya ingat ketika seorang wanita berdosa, dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Dia tuang itu ke kaki Tuhan. Lalu dia seka kaki Tuhan dengan rambutnya yang panjang. Orang Farisi yang melihat begitu mencela, pemborosan dan lain semuanya. Tapi Tuhan katakan apa saudara? Tuhan katakan dalam Lukas 7 ayat 47. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Pengampunan dosa adalah kebutuhan terbesar manusia. Dengan pengampunan dosa yang telah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sehingga roh Allah bisa tinggal dalam diri orang tersebut. Saya khawatir banyak orang Kristen yang sekian tahun jadi Kristen, tapi sesungguhnya dia belum mengalami pengampunan yang sesungguhnya. Seorang yang diampuni, itu awal dari pemulihan segala sesuatu. Itu yang Tuhan rindu lakukan, mengampuni. Sayang banyak orang tak sadar siapa dirinya. Makanya ketika terjadi pandemi, wabah COVID-19, orang menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Dia tak sadar, semua ulah manusia. Ada orang dengan sombong mengatakan, di mana Allah? Kalau Allah ada, kok benar kenapa banyak penderitaan? Dia tidak mengerti. Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Dan akibat dari dosa manusia, rusak seluruh ciptaan Allah. Manusia yang adalah mahkota kemuliaan Allah. Orang menyalahkan Tuhan. Dia tidak sadar semua akibat dari ulahnya. Saya semakin menyadari di masa-masa pandemi ini, tiap kali ketika pagi bangun dan saya merenungkan, Roh Kudus hanya ingatkan betapa dalamnya dosaku. Kalau bukan karena pengampunan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan pulihkan, Dia ampuni hidup kita. Saya berdoa setiap kita bisa menghayati sungguh-sungguh pengampunan yang Tuhan berikan. Itu melebihi apapun, saudara. Melebihi apapun. Pengampunan itu dibayar dengan bayaran yang sangat mahal harganya. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Darah Tuhan sendiri. Saya sungguh berdoa kalau kita mengerti ini, kita akan dipulihkan sungguh-sungguh hidup kita. Kita akan kuat jalani apapun juga. Sesulit, seberat apapun juga. Kita akan bisa melewati semua ini. Dan kita tidak akan mengeluh dengan keadaan yang ada. Karena kita tahu semua fana. Amin. Semua fana. Nah, orang yang dipulihkan, diampuni dosanya, dia akan banyak berbuat kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan orang yang diampuni dosanya, dalam diri orang tersebut, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Dan akan menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Karena ada roh Allah tinggal dalam dirinya. Dan Allah akan menggarap orang tersebut. Sehingga dia sungguh-sungguh dipulihkan total seluruhnya. Bukan dipulihkan berdasarkan pikiran manusia atau keinginannya, tapi berdasarkan keinginan Tuhan. Ini yang pertama. Dia mengampuni. Dan saya berdoa, kita sungguh-sungguh bisa menghayati pengampunan ini. Saudara, kita manusia yang sangat berdosa. Kita jauh dari apa yang Dia inginkan. Kiranya hari demi hari kita jalani, kita semakin merenungkan. Kita orang-orang berbahagia karena kita menerima pengampunan dosa.
Amin. Kita ikat pujian satu pujian lagi saudara. Yang mengatakan, kau pilih untuk jadi anak. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Yang kedua, setelah mengampuni maka Tuhan akan membaharui. Orang yang dipulihkan Tuhan akan dibaharui oleh Tuhan. Tuhan akan membaharui hidupnya. Ketika Tuhan memulihkan hidup seseorang, maka Tuhan akan membaharui hidup orang tersebut. Dan ada dua hal yang Tuhan akan baharui dalam hidupnya. Bukan seperti apa yang dipikirkan banyak orang. Kebanyakan orang Kristen manusianya berpikir pembaharuan cuma sekedar tadi saya katakan seputar masalah jasmani yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan keadaan dan lain semuanya. Tapi justru fokus Tuhan bukan perkara jasmani. Sejak awal kedatangan Tuhan dari surga maha mulia datang ke dalam dunia, dia tidak ada urusan dengan perkara jasmani, saudara. Kalaupun dia hendak pulihkan Israel, bukan Israel jasmani. Makanya orang Israel tak pernah mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Bahkan nanti ketika dia naik ke surga pun, mereka masih merindukan Tuhan pulihkan Israel. Padahal bukan Israel jasmani yang Tuhan pulihkan. Amin. Saya sungguh berdoa kita ngerti fokus Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan baharui hidup seseorang, maka yang pertama, dia akan membaharui manusia batiniahnya. Pemulihan sejati akan lebih fokus kepada pembaharuan manusia batiniah daripada manusia jasmani atau hal lahiriah. Petrus yang semula adalah pribadi yang mementingkan diri sendiri, diubahkan menjadi pribadi yang rela menderita demi kebenaran. Dan Petrus mengerti, dia tuangkan itu ketika Kudus memenuhkan hidupnya dia. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 dia mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ketika Petrus diubahkan, dibaharui, fokusnya bukan lagi perkara jasmani seperti Petrus yang lama. Bagaimana nih? Dikatakan kuasa ilahinya tidak ada urusan dengan perkara jasmani. Kuasa ilahinya dikatakan agar aku boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan Tuhan baharui manusia batiniahnya.
Saudara, saya nggak mengatakan saudara tidak boleh sekarang minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi saya rindu kita mengerti fokus yang sebenarnya. Mungkin kau sakit. Kalaupun kau sembuh, kau dan saya juga pasti mati. Tubuh kita tidak semakin kuat. Ini nggak semakin kuat. Kita pasti itu masih binasa. Kenapa kita tidak fokus dengan apa yang Tuhan mau? Memulihkan manusia batinnya aku. Kuasa ilahinya, salibnya, kuasa darahnya. Bukan untuk urusan jasmani. Tapi itu supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dia bayar bukan dengan emas dan perak. Dia bayar dengan segenap kasih dan pengorbanannya. Agar kita kembali ke rancangannya. Memiliki kodrat ilahi dalam hidup kita. Yang kedua, pembaharuan yang kedua adalah pembaharuan yang Tuhan kerjakan membuat orang tersebut tidak terfokus kepada diri sendiri, melainkan fokus agar dirinya bisa berfungsi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini Petrus, ketika dia dibaharui oleh Tuhan, Tuhan berikan tugas kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakanlah ada dua kata di situ. Yang pertama adalah boske, dari akar kata bosko, yang artinya memberi makan, merawat, memelihara, mengurus. Kata yang kedua adalah poimaino, artinya juga memelihara, merawat. Kasih yang Tuhan berikan pada hidup seseorang seharusnya memotivasi dia untuk melayani dalam hidupnya. Love motivates us to serve, untuk melayani. Seorang yang dibaharui oleh Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibaharui hidupnya. Hidupnya akan beralih dari hidup yang mementingkan diri sendiri. Dia mulai beralih untuk menjadi anggur yang tersurah dan roti yang terpecah dalam hidupnya. Dua hal ini menjadi indikator seseorang dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan, yaitu pembaharuan manusia batinnya agar memiliki kodrat ilahi, dan pembaharuan fokus hidup dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup menjadi alat bagi Tuhan. Jika orang percaya tidak mengalami pembaharuan seperti ini, maka sesungguhnya dia belum mengalami pemulihan yang sejati. Dia belum dipulihkan. Dia belum dipulihkan. Hari ini kiranya kita sungguh-sungguh mengerti akan ini. Yang ketiga, setelah dia mengampuni, dia membaharui, maka dia memperlengkapi. Dia akan perlengkapi kita. Ketika Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan memperlengkapi Petrus dengan memberikan visi akan tujuan kekal hidupnya. Tuhan jauh menang ke depan tentang tujuan kekal bagi hidup Petrus. Yesus menubuatkan akan hidup Petrus dengan memberikan gambaran akan akhir dari hidup Petrus yang akan memuliakan Allah. Dan ketika Petrus mengerti tujuan kekalnya, maka dia all out bagi Tuhan. Bahkan sampai dia mati disalibkan terbalik bagi kemuliaan Allah. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Alkitab mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya ketika kau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika kau sudah menjadi tua, kau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara kasih Tuhan, pemulihan yang Tuhan lakukan akan memperlengkapi setiap orang percaya dengan tujuan kekal agar masuk dalam rencananya. Tujuan kekal tersebut yaitu panggilan yang mulia dan warisan surgawi di dalam Kristus. Dalam salah satu suratnya, Petrus mengakui dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5,
Dia mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan memperlengkapi Petrus, memberitahukan tentang tujuan kekalnya. Tujuan kekalnya, dari mana dia berasal, untuk apa kau di sini, dan kemana kau akan pergi. Perlengkapan akan tujuan kekal yang Tuhan berikan kepada Petrus membangkitkan dua hal dalam dirinya. Yang pertama, membangkitkan kesadaran bahwa setiap orang percaya adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Dan itu dia katakan juga dalam satu suratnya, dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai orang asing yang mengembara melewati negara asing, dunia ini seperti negara asing bagi kita, saudara. Orang yang sudah mengerti tujuan kekalnya diperlengkapi dengan mengerti tujuan kekalnya dalam hidupnya. Dia akan menyadari bahwa aku orang asing, aku pendatang, aku perantau. Saudara, sebagai orang asing yang mengembara di negara asing, maka orang percaya harus hidup dengan hormat, rendah hati, pendudukan diri dalam hubungan mereka dengan setiap orang dalam perjalanan hidupnya. Orang yang mengerti bahwa dia pendatang perantau, dia akan hidup hormat, pendudukan diri, dia akan rendah hati dalam hidupnya. Petrus diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu visi buat hidupnya, akan tujuan kekalnya. Sehingga nanti saudara lihat, dia all out bagi Tuhan. Dan yang kedua, perlengkapan yang Tuhan berikan, yaitu tujuan kekal hidupnya. Membangkitkan yang kedua adalah gairah untuk hidup all out bagi Tuhan. Untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Sehingga sekalipun mengalami ujian iman, duka cita dan penderitaan, dia tetap tegar dan kuat. Sabar, karena dia tahu bahwa semua itu pergumulan yang kita alami justru merupakan vitamin bagi jiwa orang percaya. Orang yang mengerti sungguh-sungguh tujuan kekal hidupnya, ketika dia merasakan pandemi ini, ya setiap kita pasti mengalami yang tidak enak, tentu tekanan. Tapi di balik itu semua, dia tetap kuat dan tegar. Dia tahu, aku cuma orang asing dan pendatang di muka bumi ini. Amin, saudara. Kita hanya orang asing, pendatang di muka bumi ini. Justru perlengkapan akan tujuan kekal yang Tuhan berikan bagi kita, membangkitkan bagi kita gairah untuk hidup all out bagi Tuhan. Hidup all out bagi Tuhan. Karena itu pesan Rasul Petrus dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Dia mengampuni kita, dia membaharui kita, dia memperlengkapi kita. Saya sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang sejati, pemulihan yang sesungguhnya. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang cengeng, kita menjadi orang Kristen yang mengerti dari mana kita berasal, untuk apa kita di sini, dan kemana kita akan pergi. Dia telah ampuni kita, dia berikan segalanya. Tak ada bandingannya pengorbanan Kristus, saudara. Dengan alam semesta pun tak sebanding. Dia ciptakan jagat raya alam semesta. Darahnya diberikan bagi kita.
pikirkan akan hal ini. Berapa nilai hidupmu dan berapa nilai hidupku? Kalau kita mengerti harga bayarannya, saudara akan tahu berapa nilai hidupmu. Sayangnya banyak orang tidak pernah bisa mau merenungkan berapa harga pembayaran dosa kita. Dengan seluruh jagat raya pun tak sebanding. Darah Tuhan sendiri bayar hidup kita. Saya berdoa kita sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan. Dibaharui. Kita diperlengkapi untuk kita menyongsong, menjalani tujuan kekal hidup kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memulihkan setiap kita semuanya. Mari kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menyembah, kita akan ada satu pujian. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Katakan dari awal kembali, ku datang ke gunung, ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita sembah. Haleluya. Haleluya.
kehendak-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita akan bangkit diri sama-sama. Kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat GSKI Telios, bahkan seluruh pemirsa program ini. Hari ini apapun yang kau alami dalam hidupmu, jangan gelisah, jangan khawatir, kuatkanlah hatimu. Mohonkan pemulihan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan akan pulihkan engkau seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sekalipun tekanan yang hebat dalam hidupmu, justru ini menjadi sarana untuk Tuhan terus memurnikan iman setiap kita semuanya. Aku berdoa rohnya akan terus menyertai engkau, memberikan engkau kekuatan, penghiburan, membawa engkau ke dalam seluruh kebenaran Allah dalam hidupmu. Kiranya Tuhan menyertai engkau. Tuhan terus melimpahkan damai sejahtera-Nya, pemulihan yang sejati itu yang terjadi dalam seluruh hidupmu. Bapa, kami berdoa untuk seluruh orang-orang kudus-Mu, biar kiranya mereka juga mengerti akan semuanya. Roh-Mu bekerja dalam batin setiap mereka semuanya, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan dalam suasana pandemi yang berlangsung ini, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami juga memberkati seluruh aparat jajaran pemerintahan di bangsa kami. Kiranya seperti batang air mereka di tangan-Mu Kau alirkan kepada apa yang baik menurut pandangan-Mu. Hati yang takut akan Tuhan kiranya berlimpah dalam mereka. Sehingga di balik peristiwa ini Tuhan, Engkau punya rencana atas bangsa ini. Kau rindu memulihkan bangsa ini seturut yang Kau mau, bukan seturut dengan apa yang ada dalam pikiran banyak orang. Kami menyerahkan bangsa dalam tangan-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu, pakai setiap orang-orang yang telah Kau pulihkan, untuk mereka boleh bersinar bagi kemuliaan bangsa ini, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat medis yang ada, anak-anak-Mu yang terlibat dalam pekerjaan ini. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka, kekuatan-Mu berlimpah, hikmat-Mu berlimpah atas mereka. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami menerima semua kebijaksanaan-Mu, keputusan-Mu atas segala apapun yang terjadi. Kami tahu Kau Tuhan yang mengatur, mengontrol semua, dan Kau yang memegang kendali atas semuanya. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Kami mengucap syukur. Mari saudara, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu wajah di hadapan Tuhan. Kiranya berlimpah atas Kau selalu berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai hari ini, mulai pagi ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya.